Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntuh dalam Renungan Pagi ke 2210 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan memakai Kores, Raja Persia, untuk menggenapi firman Tuhan yang diucapkan Nabi Yeremia. Coba saudara buka 2 Tawarik pasal 36 ayat 21 sampai ayat 23. Saya akan bacakan buat kita sekalian. 2 Tawarik pasal 36 ayat 21 sampai ayat 23. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tahun itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai Kores yang adalah Raja Persia untuk menjadi penggenapan firman Tuhan bagi kepulangan bangsa Israel dari perbudakan di Persia pulang ke tanah perjanjian Yerusalem, Yehuda. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini saya menangkap ada hal yang sangat menarik dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan mengurapi Raja Kores. Kita tahu bahwa orang yang diurapi biasanya nabi, tidak lain tidak bukan mereka dari bangsa pilihan Tuhan Israel. Tapi uniknya Tuhan mengurapi
Kores yang adalah raja Persia, yang notabene bukan orang Israel alias orang asing. Tapi menarik saudara bahwa di ayat 1 dikatakan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, Kores ini mendapat satu penghormatan dari Tuhan. Sebab dia orang asing, tetapi dia dipakai Tuhan. Dia diurapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Selama orang itu adalah pilihan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya kehendak bebas kepada siapa dia dapat memilih untuk dipakai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saya tangkap di sini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Selama orang itu taat pada firman Tuhan. Amin. Saya menangkap di sini bahwa Kores ini sangat peka pada suara Tuhan. Sehingga dia, raja yang berkuasa, di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, ada pengakuan dari Kores bahwa dia menguasai kerajaan di bumi. Tuhan yang mengaruniakan kepada dia, artinya dia punya kuasa yang luar biasa. Tapi saudara lihat, dia tunduk pada firman Tuhan. Amin. Orang yang diurapi, saya yakin dan percaya, salah satu tandanya adalah mereka taat pada firman. Amin. Selama mereka tabrak sana tabrak sini, bertentangan dengan firman Tuhan, saya mau pastikan mereka bukan orang yang diurapi. Sekalipun mungkin pengikut mereka, followers mereka, orang yang menjadi murid mereka banyak. Tapi saya mau pastikan kalau mereka tabrak sana tabrak sini, melanggar firman Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan, saya mau katakan mereka bukan orang yang diurapi. Betul, memang mungkin mereka orang yang berkarisma, sehingga mereka banyak pengikutnya, orang kagum mendengar setiap kata-katanya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau orang itu bertentangan dengan firman, dia memberontak, dia melawan, dia tabrak sana tabrak sini firman Tuhan, saya mau katakan, dia bukan orang yang diurapi. Karena salah satu tanda orang yang diurapi, kalau kita belajar dari firman Tuhan, adalah mereka taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara bisa dipakai Tuhan. Selama saudara taat pada firman Tuhan, saudara diurapi. Dan Tuhan akan pakai saudara untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa mengurapi siapa saja. Selama orang itu hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan bahwa Kores, dia walaupun dia orang asing, orang yang tidak masuk dalam hitungan suku-suku Israel. Tapi saudara lihat, dia betul-betul hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa saja boleh dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Tapi saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Dari Kores itu hidup takut akan Tuhan. Jadi saudara, banyak di luar sana mengaku dipakai Tuhan dengan luar biasa, punya karunia ini dan itu. Tapi kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan, artinya dia masih hidup dalam dosa. Saudara, saya mau pastikan itu bukan orang yang diurapi. Betul tadi saya bilang, mereka banyak pengikutnya, mereka betul berkarisma. Apa yang mereka katakan sepertinya itu berhikmat. Sepertinya itu sangat kuat pendalaman kata yang mereka sampaikan, artinya sangat dalam. Tapi saya mau bilang, mereka bukan orang yang diurapi.
kalau mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kan kita melihat orang motivator di luar sana, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak hidup takut akan Tuhan, tetapi dalam pembawaan kata-kata mereka sangat berkarisma. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang membedakan orang yang diurapi dan orang yang hanya berkarisma. Betul, kata-kata mereka seperti sihir, saudara, yang dapat menghipnotis kita. Tapi saudara, saya mau bilang, mereka bukan orang yang diurapi kalau mereka masih hidup dalam dosa, kalau mereka tidak takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengurapi Raja Kores. Karena apa? Kores dipilih Tuhan. Dia taat pada firman Tuhan dan dia hidup takut akan Tuhan. Terbukti dia melepas bangsa Israel. Padahal sebagai kekuatan hukum dia sebagai raja, dia harus menguasai dan memiliki budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Kores melepaskan semua orang-orang Israel di Persia, pulang kembali ke Yerusalem. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai saudara. Amin. Dalam pelayanannya. Sebab saudara adalah pilihan Tuhan. Saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena mau saudara, tapi Tuhan sendiri memilih saudara dan saya. Amin. Saudara harus belajar taat pada firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Pengurapan Tuhan itu terus mengalir dan memakai saudara dengan dahsyat, hebat, luar biasa. Haleluya. Yang kedua saya catat di sini, saudara. Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat, ajaib, mujizat. Tuhan akan berikan sertai bagi orang yang diurapinya. Saudara perhatikan ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengandung janji Tuhan kepada Kores. Sebab Kores sudah diurapi Tuhan terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan akan memimpin dia. Kores cukup mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa. Tuhan akan berperang ganti Kores, melawan musuh-musuhnya, melawan orang-orang yang mau protes tentang keputusan yang dia ambil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan berperang membela Kores. Demikian juga saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Sehingga kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Coba saudara perhatikan. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Saudara lihat. Mereka melakukan hal-hal yang hebat luar biasa bersama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena mereka orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara jangan main-main. Jangan menghina, jangan menyudutkan, jangan menganiaya, jangan menjatuhkan orang yang diurapi. Sebab Tuhan menyertai orang yang diurapinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menghina, menjatuhkan, memfitnah, saudara menganiaya orang yang diurapi Tuhan, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib bagi orang yang diurapinya. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Dari firman Tuhan ini saya mencatat bahwa Tuhan akan memberkati orang yang diurapinya. Amin. Perhatikan ayat 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat firman Tuhan ini merupakan janji Tuhan kepada orang yang diurapinya. Ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, asal kita percaya saja kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan, bahkan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dan saya, orang-orang yang diurapinya. Amin. Saudara lihat, Kores mendapat janji Tuhan yang luar biasa. Dia akan menerima harta benda yang terpendam. Artinya apa, saudara? Tiba-tiba dapat berkat, saudara. Amin. Haleluya. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Artinya Tuhan sudah sediakan buat orang yang diurapinya. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terjun dalam pelayanan, selalu saya bilang, jangan khawatir. Sebab Tuhan sudah sediakan segalanya buat saudara dan saya. Kita percaya saja, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak berdiam diri. Kalau kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Saudara, betul memang mungkin dalam kehidupan kita hidup pas-pasan. Kita mungkin sudah berjuang mati-matian untuk pelayanan, sudah banyak pengorbanan. Memang betul mungkin kita belum kaya-kaya sekarang. Tapi yang pasti, orang-orang yang diurapi Tuhan, mereka akan menerima berkat-berkat Tuhan yang tidak terduga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita, orang-orang yang melayani, orang-orang yang diurapi Tuhan, jalani saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berjalan di jalan Tuhan, mungkin di depan kita masih belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kita berjalan dengan penuh kepercayaan, dengan iman. Maka saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan karyakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tuhan akan memberkati orang-orang yang diurapinya. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Kores, Raja Persia, dia orang asing, tapi dia dipakai Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Terlebih lagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Amin. Saudara dan saya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita ini langsung mendapatkan status anak Tuhan. Amin. Jadi kita berhak akan janji-janji Tuhan. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang diurapi Tuhan, kita adalah orang yang beruntung karena Tuhan yang pilih kita. Kita orang yang diurapi harus hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak taat, kita tidak hidup takut akan Tuhan, maka pengurapan itu akan semakin hari semakin pudar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengurapi Raja Kores, Raja Persia, orang asing, dipakai Tuhan untuk memulangkan orang-orang Israel yang ada di Persia kembali ke Yehuda di Yerusalem. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib bagi orang-orang yang diurapinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah melayani, saudara orang yang dipilih Tuhan, saudara yang diurapi Tuhan, Tuhan akan pakai saudara untuk melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Amin. Yang ketiga, saudara, orang-orang yang diurapi Tuhan, pasti Tuhan akan berkati dengan berkat-berkat yang tidak terduga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam hidup pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit yang mendengarkan renungan ini, mereka
mendapatkan mujizat dari Tuhan. Mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Berkat Tuhan biarlah tercurah memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.